Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Firman Tuhan bunyinya demikian. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang merasa bahwa ketika pelayanannya tidak berkembang, bahwa ketika apa yang dia kerjakan bagi dan untuk Tuhan tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia merasa semua yang dia lakukan bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati adalah sia-sia. Nah, saudara-saudara, kita perlu melihat bagaimana Paulus di dalam penggembalaannya pada jemaat Korintus. Pada satu fase dia tidak bisa lagi langsung datang ke jemaat Korintus untuk mengajarkan mereka kebenaran. Dan di saat yang bersamaan, Paulus telah mendelegasikan orang-orang yang sudah bisa ditinggalkan dan sudah bisa hidup di dalam pengajaran dan mengajarkan orang lain. Tapi di saat yang bersamaan, Paulus mendengarkan suatu isu di mana orang-orang di sana sering disesatkan, masih berkutat sehubungan dengan tradisi-tradisi yang masuk di dalam agama. Tradisi-tradisi di luar keagamaan Yahudi, di luar keagamaan Kristen mula-mula dimasukkan di dalam kekristenan. Akhirnya mulai menggeserkan begitu banyak nilai-nilai Kristen. Dan Paulus pada bagian ini terkonsentrasi membahas isu tentang kebangkitan tubuh. Nah, di dalam kebangkitan tubuh itu, Paulus melihat ada begitu banyak orang yang tidak lagi percaya tentang kebangkitan tubuh kemuliaan. Oleh karena itu, Paulus menegur mereka dan menasehatkan mereka dengan suatu sapaan yang ramah. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, kata Paulus, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dimaksud jangan goyah, jangan mau kita diombang-ambingkan. Jangan sampai iman kita dilemahkan karena ajaran-ajaran palsu yang tidak sesuai dengan Alkitabiah. Dan Paulus berkata kepada mereka, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Paulus bilang kepada mereka untuk tidak berhenti melakukan apa yang baik walaupun kurang dukungan dari manusia, walaupun kurang dukungan dari jemaat, walaupun kurang dukungan dari tempat di mana kamu melayani. Paulus meminta mereka tetap selalu mengerjakan bagian mereka. Bukan cuman mempraktikkan hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan, tetapi terus menceritakan Injil yang benar sampai kepada fase di mana kita harus terus menceritakan bahwa ada penghakiman kekal untuk tubuh, ada penghakiman kekal untuk jiwa. Dan Paulus mau mengingatkan mereka, untuk itu kita harus percaya bahwa kebangkitan tubuh itu nyata. Nah, saudara-saudara, Paulus juga melanjutkan dengan berkata seperti ini, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus memberikan mereka kekuatan, Paulus memberikan mereka pengharapan yang daripada Tuhan, untuk meyakinkan mereka bahwa tidak ada sesuatu yang kita lakukan dengan tulus bagi Tuhan dan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Namun ketika kita menghadapi kenyataan bahwa apa yang kita lakukan tidak berjalan mulus seperti yang kita bayangkan, Paulus mau mengingatkan jemaat mula-mula untuk tidak mundur, tidak kalah, tidak menyerah. Karena apa? Karena persekutuan mereka dengan Tuhan lewat setiap pelayanan yang mereka kerjakan itu tidak sia-sia. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kita sering ada di fase melakukan pelayanan, hidup sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh, namun begitu banyak mengalami penderitaan, begitu banyak mengalami tekanan, seolah-olah kita sendiri, seolah-olah tidak ada support sama sekali. Saudara-saudara, yang perlu kita ingat adalah bahwa apa yang kita lakukan bagi dan untuk Kristus dan sesuai dengan kaidah-kaidah firman Tuhan, selama yang kita lakukan itu adalah apa yang Allah inginkan, jangan pedulikan hasil seperti yang kita bayangin. Misalnya kita mau memberitakan Injil, pasti akan ada banyak orang yang jadi percaya lewat mulut kita. Ketika saya menceritakan atau memberitakan tentang berita pertobatan, akan ada banyak orang bertobat dan berbalik kepada Kristus. Belum tentu. Bisa jadi hasilnya terbalik, yaitu ada begitu banyak orang yang memusuhi kita
Dan orang yang kita pengen mengenal Tuhan dan berbalik kepada Tuhan, bisa jadi itu pun menjadi seteru kita. Tapi Tuhan bilang kepada kita untuk tetap terus mengasihi mereka, memikirkan keselamatan jiwa mereka. Dan Paulus berpesan untuk terus giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena jerih payah kita di dalam melakukan apa yang benar bagi dan untuk Tuhan tidaklah sia-sia. Biarlah perenungan ini menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap yang kita kerjakan atas nama Kristus dengan ketulusan dan kesungguhan hati, men-sharekan setiap kasih dan cinta Tuhan, itu pasti ada dampak. Mungkin belum terlihat sekarang, tapi nanti biarlah kuasa Tuhan yang bekerja lewat setiap pemberitaan Injil yang kita kerjakan, pemberitaan firman Tuhan yang kita lakukan, dan praktek-praktek hidup yang alkitabiah yang Tuhan inginkan dan yang kita kerjakan. Biarlah itu menjadi benih-benih kekal untuk setiap orang-orang yang melihatnya dan mendengarnya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah memimpin kami untuk belajar firman-Mu. Bimbing kami Tuhan, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Kristus. Amin.